Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati, NIM 18005015. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai karakter pada anak usia dini. Yang pertama itu ada konsep pendidikan karakter. Menurut Mulyasa, pada tahun 2002, halaman 93 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang perlu dilakukan pada dirinya. Pengertian karakter. Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani, karasein, yang berarti mengukir. Membentuk karakter ibaratkan seperti mengukir di atas batu permata atau permukaan besi yang keras. Dari sini kemudian berkembang pengertian karakter yang diartikan sebagai tanda khusus atau pola perilaku. Menurut Doni Koesuma, tahun 2007, memahami bahwa karakter adalah sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik yang bersifat khas dari seseorang yang bersumber dari hasil bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa karakter itu erat kaitannya dengan personality. Seseorang bisa dikatakan berkarakter apabila tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral. Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, lingkungan, bangsa dan negara, serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi pengetahuan dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi, serta motivasi. Yang kedua ada peran guru dalam penerapan pendidikan karakter anak usia dini. Peran guru sangat berat dalam era globalisasi penuh tantangan yang tidak mudah dianggap enteng dalam memaknainya. Guru dituntut untuk profesional. Oleh karena itu, peran guru dalam menghadapi tantangan globalisasi perlu mengedepankan profesionalisme menurut Kunandar dalam Barnawi dan M. Arifin tahun 2012. Yang tergolong dari 5 tantangan globalisasi antara lain yang pertama, perkembangan iptek yang begitu cepat dan mendasar. Yang kedua, ada krisis moral yang melanda bangsa negara Indonesia. Dan yang ketiga, krisis sosial seperti kriminalitas, kekerasan, pengangguran, kemiskinan yang melanda masyarakat. Dan yang keempat ada krisis identitas bangsa dan negara Indonesia. Dan yang terakhir adanya perdagangan bebas baik ASEAN, Asia Pasifik, dan dunia. Dan yang ketiga ada peran orang tua dalam penerapan pendidikan karakter. Keluarga adalah sekolah pertama bagi peserta didik. Keberhasilan penerapan pendidikan karakter bukan hanya ditentukan oleh guru di sekolah, melainkan juga orang tua dan keluarga. Sekolah didirikan tidak semata-mata untuk mencerdaskan otak anak, melainkan melatih dan mengembangkan potensi, yaitu emosi, pikiran, karakter, dan jiwa. Aspek tersebut terkadang dilalaikan, padahal peserta didik belajar guna mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan persiapan untuk menghadapi tantangan pada masa yang akan datang. Ketika rumah sebagai pusat pendidikan apabila di dalamnya terdapat sebuah iklim yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya nilai keteladanan. Yang keempat, membahas tentang tujuan pendidikan karakter usia dini. Menurut Sri Lestari dalam Tuhana, karakter anak yang dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini adalah anak usia dini yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Pelaksanaan pendidikan karakter pada anak usia dini yang sekarang ini banyak digencarkan oleh berbagai pihak, tentunya memiliki tujuan tersendiri. Tujuan pendidikan karakter anak usia dini ini menurut Tuhana yaitu mendorong lahirnya anak yang baik. Jika anak-anak yang telah memiliki karakter yang baik, anak-anak akan tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar. Anak-anak tentunya nanti akan memiliki tujuan hidup yang jelas juga.
Pendidikan karakter pada anak usia dini ini dinyatakan berhasil apabila anak sudah mampu menunjukkan perilaku serta kebiasaan yang baik. Selain itu, tujuan lain dari pendidikan karakter ini agar anak menjadi terbiasa untuk melakukan perilaku yang baik sehingga ia menjadi terbiasa dan akan merasa bersalah kalau tidak melakukannya. Dengan kata lain, kebiasaan baik menjadi naluri dan otomatis akan membuat seseorang anak merasa bersalah bila tidak melakukan kebiasaan baik tersebut. Tujuan dari pendidikan karakter pada anak usia dini ini dapat membentuk jiwa anak agar memiliki jiwa kebangsaan, membentengi anak dari pengaruh yang negatif, mewujudkan anak yang bangga dengan bangsa dan negara, serta mewujudkan anak yang mencintai tanah air. Materi yang kelima topik yang kelima mengenai nilai toleransi. Pengertian nilai toleransi ini menurut Padilah dan Korida dalam bukunya Pendidikan Karakter Anak Usia Dini pada tahun 2014 mengemukakan bahwa toleransi merupakan sikap atau tindakan menghargai perbedaan agama, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari keyakinan yang seseorang yakini. Nah, pengertian toleransi lainnya dikemukakan oleh Sri Wilujeng tahun 2017 yang berpendapat bahwa toleransi adalah sikap membiarkan orang lain memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat kita sendiri, atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan pendapat kita tanpa kita ganggu ataupun intimidasi. Selanjutnya mengenai manfaat nilai toleransi. Yang pertama itu ada manfaat bagi kelayakan diri. Di sini kelayakan diri itu mencakup martabat dan hak asasi manusia dihormati, kebebasan memilih agama dan beribadah dihargai. Yang ketiga ada ketenangan batin. Selanjutnya poin kedua, manfaat bagi kehidupan masyarakat. Jadi manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, kerukunan hidup beragama tercipta. Yang kedua, kerjasama dalam masyarakat terbina. Dan yang ketiga, hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang tercipta. Dan poin ketiga, manfaat bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Di sini ada 2 poin di dalam manfaat kehidupan bermasyarakat ini. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa tercapai, dan yang kedua, landasan spiritual, moral, dan etnik bagi pembangunan nasional diperkuat. Pembangunan dapat berjalan lancar. Selanjutnya mengenai macam-macam toleransi dalam kehidupan. Yang pertama, toleransi sosial. Toleransi sosial ini merupakan toleransi yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam bermasyarakat harus ada sikap saling menghargai status sosial masing-masing. Yang kedua, mengenai toleransi budaya, yaitu sikap menghargai adanya perbedaan budaya serta adat istiadat yang dimiliki masyarakat dan tidak menganggap budayanya yang paling bagus atau benar. Yang ketiga, ada toleransi agama. Dalam kehidupan beragama sangat dibutuhkan adanya toleransi. Toleransi agama berarti menghargai keyakinan orang lain yang berbeda dengan dirinya serta tidak menjadikan orang yang berbeda keyakinan dengan kita sebagai musuh. Poin ke-E mengenai tanggung jawab. Dalam pergaulan sehari-hari, bertanggung jawab pada umumnya diartikan sebagai berani menanggung resiko atau akibat dari suatu perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan, atau sering pula diartikan sebagai berani mengakui suatu perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan. Tanggung jawab tersebut mencakup karena yang bersangkutan tidak pernah memikirkan apakah perbuatan atau tindakannya itu sesuai dengan nilai-nilai hidup yang luhur, apakah sesuai dengan nilai-nilai susila yang berlaku dalam kehidupan manusia yang sopan dan beradab dan juga beragama. Kata bertanggung jawab atau responsibility berasal dari akar kata yang sama sebagai respons. Seorang yang bertanggung jawab adalah seseorang yang dapat diminta tanggung jawab, yang dapat dipercaya, dan melakukan apa yang diharapkan dari dia. Dengan kata lain, seorang yang bertanggung jawab merespon ketika dimintai melakukan sesuatu. Bagaimana anak-anak belajar merespon dengan cara yang bertanggung jawab?
Pelajaran anak-anak paling dini di dalam tanggung jawab berasal dari orang tua yang tanggap terhadap kebutuhan mereka. Di sisi lain, kunci terhadap keberhasilan anak-anak terletak pada daya tanggap, atau bisa disebut responsiveness orang tua. Kualitas tersebut merupakan inti dari apa yang ingin kita berikan kepada anak-anak kita dan apa yang ingin kita harapkan dari mereka. Agar anak-anak kita dapat memikul beban tanggung jawab, maka harus diterapkan contoh praktikal yang akan membuat mereka untuk melaksanakannya secara sempurna. Contohnya itu bisa berupa menyebutkan berbagai kendala yang telah dihadapi anak, dan yang kedua pembagian masalah, yang ketiga ada menyerahkan tanggung jawab. Selanjutnya mengenai kontrol diri. Kontrol diri dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menekan atau mencegah tingkah laku yang menurut kata hati atau semaunya. Kontrol diri juga merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan membaca situasi diri dan lingkungannya. Selain itu, juga kemampuan untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi atau kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi kemampuan untuk mengendalikan perilaku kecenderungan menarik perhatian. Keinginan mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, menyenangkan orang lain, selalu konform dengan orang lain, dan menutupi perasaannya. Yang selanjutnya, yang kedua ada mengenai aspek-aspek kontrol diri. Yang pertama itu ada kemampuan mengontrol perilaku. Dalam hal ini, perilaku sangat penting peranannya sehingga apabila perilaku seseorang tidak terkontrol, maka dapat terjadi perilaku yang menyimpang. Meskipun kemampuan mengontrol perilaku pada tiap-tiap individu itu berbeda. Dan yang kedua ada mengontrol kemampuan stimulus. Kemampuan mengontrol stimulus juga menjadi salah satu aspek dikontrol dari diri karena dalam kehidupan seseorang terhadap berbagai macam stimulus yang diterima. Dan selanjutnya yang ketiga mengenai kemampuan mengantisipasi peristiwa. Individu dalam menghadapi suatu masalah atau suatu peristiwa harus dimiliki kemampuan untuk mengantisipasi masalah tersebut agar tidak menjadi masalah yang semakin besar dan rumit. Yang keempat mengenai kemampuan menafsirkan peristiwa. Individu juga harus mempunyai kemampuan untuk menafsirkan peristiwa. Artinya, individu harus dapat mengartikan semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, sehingga individu dapat dengan mudah untuk menjalani peristiwa tersebut dan dapat memikirkan langkah apa yang dilakukan selanjutnya. Dan yang terakhir ada kemampuan dalam mengambil keputusan. Setiap individu harus mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik, di mana keputusan yang diambil tersebut baik untuk diri individu tersendiri maupun orang lain yang ada di sekitar hidupnya, dan juga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sekian presentasi dari materi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.